Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa berkatalah Yesus kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, "Dengarkanlah perumpamaan ini. Ada seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan membuat pagar di sekelilingnya. Ia menggali lubang-lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun anggur itu. Kemudian ia menyewakan kebun anggur itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi para penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Yang seorang mereka pukuli, yang lain mereka bunuh, dan yang lain lagi mereka lempari dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak dari yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya, tuan itu menyuruh anaknya kepada mereka, sebab katanya, 'Anakku pasti akan mereka segani.' Tetapi ketika para penggarap melihat anak itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, 'Inilah ahli warisnya. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita.' Mereka menangkap dia dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu?" Kata imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi kepada Yesus, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggur itu akan ia sewakan kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasil kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernah kamu dengarkah dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil dari kamu dan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, sebuah kisah yang sangat indah kita dengarkan dari bacaan-bacaan yang kita dengarkan hari ini. Terlebih dari bacaan yang pertama dan bacaan Injil. Sebuah kisah tentang sikap tuan pemilik kebun anggur ketika ia sudah melakukan segalanya yang baik, menyediakan semua yang diperlukan untuk kebun anggur itu supaya menghasilkan buah. Tetapi ketika saat panen tiba, bukan buah yang baik yang dihasilkan, tetapi buah yang masam. Itu kita dengar dalam bacaan yang pertama. Dan di dalam Injil, bukan hasil bagian yang menjadi haknya yang ia terima, tetapi sikap permusuhan dan keinginan yang didorong oleh kecongkaan, ketamakan dan kerakusan manusia
yang ingin menguasai apa yang bukan menjadi hak para penggarap itu. Gambaran tentang sikap Allah yang seringkali dikecewakan oleh orang-orang yang dipercaya untuk menjadi penggarap-penggarap kebun anggur, untuk menghasilkan buah-buah yang manis bagi kerajaan Allah, untuk menghasilkan buah cinta kasih yang nyata bagi gereja dan sesama. Ibu bapak dan saudara-saudari yang terkasih, menarik untuk kita simak perbedaan sikap dari bacaan pertama dan bacaan Injil. Dari bacaan yang pertama, pemilik kebun anggur itu mengungkapkan kekecewaannya dengan memporak-porandakan kebun anggur itu, membiarkan kebun anggur itu diinjak-injak oleh binatang liar, membiarkan rumput dan ilalang tumbuh di kebun anggur itu, sehingga kebun anggur itu menjadi merana. Gambaran dari iman perjanjian lama tentang sikap Allah yang memberikan hukuman, yang memberikan balasan yang setimpal bagi kebun anggur yang tidak menghasilkan buah. Sedangkan di dalam Injil, sesuatu yang sangat menarik kita dengarkan. Meskipun imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi itu mengatakan sebagai jawaban atas pertanyaan Yesus, apa yang akan dilakukan oleh pemilik kebun anggur itu, dan para imam kepala tua-tua bangsa Yahudi itu menjawab, mereka akan dibinasakan dan kebun anggur itu akan dipercayakan kepada penggarap-penggarap lain. Tetapi Tuhan Yesus tidak menyetujui jawaban itu. Tuhan Yesus mengatakan hanya kalimat ini, kebun anggur itu akan dipercayakan kepada penggarap-penggarap lain. Di dalam perbedaan ini kita bisa melihat keistimewaan dan keindahan iman Kristiani yang mengajarkan Allah itu Allah yang penuh belas kasih, Allah yang senantiasa memberi kesempatan kepada kita. Kalau kita belum menghasilkan yang baik, Tuhan tidak akan menghukum, tetapi Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk bisa menghasilkan buah-buah yang baik. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita merayakan Ekaristi ini dalam semangat juga untuk mensyukuri hari ulang tahun kerabat kerja Ibu Teresa yang merayakan ulang tahun ke-33. Apakah komunitas kerabat kerja Ibu Teresa ini dalam terang bacaan-bacaan yang kita dengarkan hari ini? Saya merenungkan dan menemukan dalam permenungan saya, komunitas ini yang tergabung juga dalam komunitas suster-suster cinta kasih adalah bagian dari kita, bagian dari umat Allah yang mewakili kita gereja dalam menghadirkan karya kerajaan Allah di tengah masyarakat dan umat. Cinta kasih bukanlah cinta kasih yang diwartakan hanya dalam kata-kata, tetapi cinta kasih itu perlu diungkapkan dalam perbuatan nyata, atau dalam bahasa teman-teman kerabat kerja Ibu Teresia, mereka menyebut love in action. Tindakan nyata sebagai ungkapan cinta kasih. Pertama-tama, KKIT adalah kekayaan yang ada di dalam diri kita, Gereja Katolik. Karena komunitas itu sekurang-kurangnya kita merasakan bahwa kasih Allah yang diwartakan di mimbar itu disiarkan dalam perbuatan nyata. Kita seringkali menganggap diri
sebagai orang-orang yang mencari keselamatan. Kadang kita berpikir cukuplah bagi kita bahwa kalau kita ini rajin ke gereja seminggu sekali atau kalau lebih rajin lagi setiap hari menghadiri perayaan Ekaristi, di rumah mendoakan doa Rosario. Itu sungguh baik dan mulia. Tetapi dalam terang bacaan-bacaan hari ini, kita sungguh mendengar bahwa itu tidak cukup. Iman kita yang kita rayakan dalam ibadat perlu kita wartakan dalam perbuatan-perbuatan nyata. Saya merenungkan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku terkasih, bahwa cinta kasih yang sungguh nyata itu semakin hari semakin langka dihidupi juga di dalam gereja kita. Kita berterima kasih kepada komunitas kerabat kerja Ibu Teresa di Surabaya ini yang dengan berbagai cara dan kreativitas mencoba menghadirkan cinta kasih itu secara nyata dengan mengajak teman-teman, para lansia dan penderita penyakit yang sudah berat untuk melihat penderitaan itu bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai sesuatu yang bisa dipersembahkan sebagai silih atas dosa dunia, sebagai silih atas kekurangan-kekurangan yang ada di dalam gereja, dan sebagai persembahan bagi para misionaris yang bekerja membawa kasih Allah di mana-mana. Kita berterima kasih kepada komunitas ini, karena komunitas ini dengan cara yang kecil tetapi dengan cinta yang besar mencoba menghadirkan kasih Allah itu dengan memberikan makanan kepada mereka yang membutuhkan. Ibu, Bapak, dan saudara-saudari yang terkasih, kalau kita menemukan bahwa kita kurang berbuah, bukan anggur manis yang kita hasilkan, tetapi anggur yang masih terasa masam. Kalau kita menemukan bahwa kita seringkali kurang merasa berkewajiban untuk memberikan sesuatu kepada Tuhan dan merasa hidup kita ini adalah milik kita sendiri dan kita bisa menikmati untuk diri kita sendiri, pertama-tama Tuhan ingin kita menyadari bahwa kita ini memiliki pemahaman yang salah. Hidup kita ini adalah titipan Tuhan. Hidup kita ini adalah anugerah Tuhan. Tuhan menyediakan apapun yang kita butuhkan untuk kehidupan kita. Jalannya nafas saya tak bisa saya perpanjang 1 menit pun jika Tuhan tidak menghendaki. Kesehatan yang ada di dalam diri saya tidak bisa dijaga oleh cara hidup sesehat apapun dan tidak bisa dipastikan oleh asuransi sehebat apapun. Kemurahan Allah yang membuat kita boleh menerima semuanya ini. Maka sepantasnya Anda dan saya menyadari bahwa kita perlu memberikan sesuatu kepada Tuhan, bukan untuk kemuliaannya, karena Tuhan tidak membutuhkan apapun dari kita untuk menambahkan kemuliaannya. Tetapi Tuhan rindu, Tuhan haus, Tuhan dahaga dan hadir dalam diri mereka yang menderita. Tuhan mengajak kita untuk menjadi perpanjangan kasih-Nya bagi mereka, agar kita bisa hidup, berbuah, dan menghasilkan buah yang manis. Apa yang harus kita lakukan? Tema hari ulang tahun KKIT ke-33 hari ini adalah keluarga yang berdoa bersama itu senantiasa tinggal bersama dan selamanya. Ibu, Bapak, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, jika komunitas-komunitas di dalam gereja, jika keluarga-keluarga kita saat ini kita rasakan belum mampu menghasilkan buah yang manis, belum mampu memberikan apa yang menjadi hak Tuhan dari hidup kita,
Mungkin sumbernya adalah karena kita kurang bisa berdoa bersama. Saya ingin menyampaikan sebuah kisah yang dijalani oleh teman-teman saya yang hidup di misi di Papua Nugini. Teman-teman saya ini tinggal di pasturan secara terpisah-pisah. Setiap pasturan hanya ada satu romo dan jaraknya adalah cukup jauh. Yang satu harus datang dengan pesawat, yang satu harus datang dengan kapal, yang satu harus berjalan kaki selama berhari-hari kalau mereka ingin bertemu di satu tempat. Tetapi mereka menyadari bahwa kesatuan mereka itu tidak hanya diungkapkan secara fisik. Kesatuan itu bisa mereka ungkapkan dalam keyakinan dan kebersamaan mereka di dalam doa. Mereka ini dengan luar biasa kreatif menggunakan WhatsApp untuk doa bersama. Kalau WhatsApp itu kan bisa call in group gitu ya, panggilan grup. Maka dalam panggilan grup itu mereka berdoa bersama. Tidak harus panjang-panjang karena mereka harus membayar pulsa data yang sangat mahal. Seringkali setiap hari mereka hanya berdoa bersama lewat WhatsApp selama 5, paling lama 10 menit untuk berdoa bersama. Dan buah dari doa bersama itu adalah mereka merasa menerima semangat yang luar biasa untuk berkarya di tempat-tempat yang sunyi dan sepi itu. Mereka merasakan buah dari doa itu adalah kesehatan dan kedamaian yang mereka sendiri tidak bisa menjelaskan dari mana datangnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, situasi hidup kita di Surabaya mungkin seperti teman-teman saya ini. Kita punya aktivitas yang berbeda, kita punya tempat yang berbeda-beda. Tetapi itu bukanlah alasan untuk tidak bersatu bersama di dalam doa. Keluarga yang berdoa bersama senantiasa tinggal bersama selamanya. Maka mari kita mengungkapkan kerinduan kita untuk menghasilkan buah yang manis. Mengungkapkan kerinduan kita untuk bisa membagikan dan memberikan apa yang menjadi hak Tuhan kepada Tuhan dari hidup kita dengan memulainya secara sederhana. Memulai dengan berdoa bersama di dalam sebuah keluarga kita. Seorang uskup pernah berkata kepada para imamnya, "Saya mempertaruhkan jari saya satu ini untuk dipotong. Jika Anda berdoa bersama di dalam komunitas Anda, tetapi di dalam komunitas Anda setelah sebulan berdoa tidak terjadi perubahan yang luar biasa di dalam keluarga Anda." Kami mempraktekkan dan kami tidak menuntut uskup untuk memotong jarinya, karena sungguh lewat doa bersama di dalam komunitas kami mengalami mukjizat-mukjizat Allah itu sungguh nyata. Semoga mukjizat itu juga ada di dalam keluarga-keluarga kita, karena kita sekalian, keluarga-keluarga Kristiani di Surabaya, senantiasa punya hati, punya waktu untuk berdoa bersama di dalam keluarga. Meskipun itu hanya doa-doa yang singkat, tentulah akan mendatangkan mukjizat yang besar dan nyata. Tuhan memberkati. Amin.